Ali Akbar yang akan menyampaikan orasinya di depan kita semua. Bang Ali, saya minta Mas Ali Akbar. Mas Ali. Pakai uang kita sendiri, betul. Sekarang royaltinya di mana? LMKN. Mereka mempermainkan hak kita. Harus diapain? Harus diapain? Sebentar, sebelum dibubarkan, yang terpenting adalah uang harus diserahkan kepada kita. Setuju? Setuju? Kapan mereka harus menyerahkan? Sekarang! 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 Ya! Ya, baik. Kita tetap tertib, kita tetap damai, kita tetap intinya adalah memperjuangkan hak ekonomi kita. Tidak ada lainnya. Kita bukan mau marah, kita bukan mau membuat anarkis dan sebagainya. Kita jaga semua ini. Nah, kemudian beberapa waktu lalu kita juga sudah melaporkan kasus dugaan korupsi oleh komisioner LMKN kepada KPK. Maka kita mendukung hari ini agar KPK segera menuntaskan. Setuju? Setuju. Tuntaskan kasus dugaan korupsi komisioner LMKN. KPK harus. Jadi hari ini para musisi, pencipta lagu, produser semua turun ke lapangan, ke Kemenkum untuk menuntut hak ekonomi mereka yang selama ini terlantar bahkan juga diperkosa. Ada sekian banyak royalti yang masih tertahan di LMKN yang hingga saat ini belum terdistribusikan. Ini segera juga harus didistribusikan. Kemudian masalah pencabutan kewenangan LMK oleh LMKN melalui surat edaran SE nomor 06 itu harus dicabut. Itu kita mintakan kepada Menteri tadi untuk segera dicabut agar LMK kembali bisa melakukan collecting dan melakukan distribusi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sumber dari SE LMKN adalah Permenkum nomor 27 tahun 2025. Nah, ini yang harus dibenahi juga, direvisi. Nggak mungkin itu dicabut secara keseluruhan, tapi silakan Pak Menteri melakukan revisi secara terbatas pada poin-poin yang memang dianggap kurang produktif, bahkan kontraproduktif. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Abang izin penegasan aja, selain memperjuangkan hak cipta untuk para pencipta lagu dan musisi lainnya, ada berapa poin tadi yang disampaikan diskusi dengan Pak Menteri di atas? Ya, yang pertama adalah bahwa surat edaran atau SE LMKN nomor 06 itu adalah pencabutan kewenangan LMK untuk melakukan collecting kepada user, itu harus dicabut. Karena sejak ada itu, LMK tidak bisa beroperasi dan tidak memiliki dana operasional lagi, sehingga mereka terganggu ekosistemnya, tidak bisa bayar karyawan, bahkan bayar listrik pun udah nggak bisa. Ada sebagian di antara mereka sudah menjual mobil untuk menutupi biaya operasional, itu karena SE tadi. Kemudian masih banyak, ada sekian banyak dana royalti yang masih tersimpan di LMKN. Ini harus segera didistribusikan melalui LMK, biar nanti LMK mendistribusikan pada para pencipta. Gitu. Bang Dio. Ya, jadi tadi sudah ketemu sama perwakilan menteri sebenarnya ya. Jadi perwakilan menteri ini pertama adalah mosi tidak percaya dari para pencipta lagu, produser dan lain-lain terhadap LMKN, sehingga meminta yang kedua perubahan kebijakan atau aturan. Tadi kan sudah disebut Bang Ali, yaitu meniadakan aturan yang terbaru yang kemudian berisiko merugikan LMK. Jadi aturan itu dicabut, kembali ke aturan yang lama atau membentuk aturan baru lagi yang kemudian sifatnya memberikan suatu penampungan terhadap kepentingan LMK dan para pencipta lagu. Jadi ini yang penting. Nah, ini ada faktor urgensi dari para pencipta lagu karena mereka sudah susah ini, karena royalti yang harusnya diterima ini jadi diterima.
begitu kemudian angkanya juga mengecil jauh gitu. LMK dan LMKN ya, kita juga sedang melihat tata kelola LMK bagaimana dulu mengkolek, bagaimana mendistribusikan, sama juga dengan LMKN. Kita juga sama melakukan kegiatan komunikasi. Tadi tidak ada UPA, saya dengan Pak Chandra Darusman komunikasi juga dengan LMKN. Pak, ini LMK terkait dengan UPA seperti apa? Kita diskusikan. Akhirnya kemarin, UPA juga dikeluarkan. Itu hasil diskusi kita dengan LMKN, dengan Pak Chandra Darusman, ya, itu hasil komunikasi kita. Nah, sekarang ya terkait dengan kebijakan, saya rasa juga Pak Menteri harapannya pasti ingin memperbaiki tata kelola ini dengan benar, dengan baik, dengan optimal supaya bisa berjalan dengan sehat. Dari sisi saya selaku Direktur Penegakan Hukum, Pak Menteri juga sudah memberikan arahan bagaimana untuk mengedukasi masyarakat. Sekarang seluruh kanwil itu melakukan edukasi, Pak, untuk membangun kesadaran para komersial user ini, Pak, supaya mereka patuh terhadap bayaran royalti, ya. Ya tentunya kan ini butuh proses. Ini seluruh kanwil saya minta, saya dorong dengan program kerja yang ada, supaya mereka terus melakukan edukasi. Saya dan LMKN, saya bukan berpihak di LMKN, tapi pada tataran teknis pelaksanaan membangun kesadaran publik, saya dengan LMKN memang jadi narasumber di beberapa provinsi. Sampai sekarang pun anak buah saya berjalan terus di seluruh provinsi untuk memberikan edukasi. Kita berikan target wilayah untuk mengundang para komersial user untuk patuh terhadap royalti ini, sehingga nanti tentunya akan berdampak terhadap pendapatan royalti, tata kelola bisa lebih baik, para pemilik hak bisa lebih sejahtera, bisa mendapatkan haknya secara proporsional. Itu kan tentunya harapannya Pak Menteri. Terkait dengan ada kebijakan-kebijakan terkait itu, saya rasa semangatnya juga sama, ingin memperbaiki. Ya, khususnya sekarang memang dibagi ya. LMKN sementara tidak diberikan hak untuk diberikan kewenangan, LMK tidak diberikan kewenangan untuk menarik. Sekarang kewenangannya penuh dilaksanakan oleh LMKN. Terkait dengan perbandingan tadi, berapa sih pendapatannya? Ini harus kita diskusikan, Pak. Saya kan juga harus mendengar dua belah pihak. Sebetulnya realnya seperti apa sih? Lebih efektif mana sih? Ini kan semuanya tidak harga mati, tapi ini berdasarkan hasil evaluasi, makanya ada kebijakan tadi, ada kebijakan. Ya, ini akan apa yang Bapak-Bapak Ibu sampaikan akan saya komunikasikan dengan Pak Dirjen, yang tentunya pasti akan dilaporkan kepada Pak Menteri. Terkait dengan masalah distribusi.